Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang kakek tua ini digendong jin Islam naik haji ke Ka'bah. Allahu Akbar. Keajaiban Mekah. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat seorang kakek tua bernama Faris. Desa itu dikelilingi oleh sawah-sawah hijau dan perbukitan yang mempesona. Setiap sudut desa dipenuhi dengan suara ayam berkokok dan gemericik air dari sungai kecil yang mengalir. Suasana di desa itu begitu damai dan penduduknya hidup dengan sederhana. Faris adalah sosok yang sangat dikenal di desa tersebut karena kebaikan dan ketulusannya. Namun, meskipun hidup dengan penuh kesederhanaan, Faris memiliki sebuah impian besar yang selalu menghantui pikirannya. Ia ingin sekali menunaikan ibadah haji, pergi ke tanah suci dan berdiri di depan Ka'bah. Namun, usianya yang sudah sangat tua dan kondisi ekonominya yang pas-pasan membuatnya sadar bahwa impian itu mungkin akan tetap menjadi sebuah angan-angan belaka. Ia hanya bisa melihat gambar-gambar Ka'bah di kalender dan buku, membayangkan seakan-akan dirinya bisa berada di sana suatu hari nanti. Pada malam yang tenang, setelah salat Isya di masjid, Faris kembali ke rumahnya yang sederhana. Angin malam berhembus sejuk, dan langit tampak dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Faris menyalakan lampu minyak di sudut rumah dan mulai bersiap untuk salat tahajud, seperti biasa. Dalam hening malam, hatinya dipenuhi rasa rindu yang mendalam kepada Ka'bah, tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dari gambar. Dengan hati penuh doa, ia merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan impianku untuk menunaikan haji, bisiknya pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Faris terus berdoa, tak kenal lelah, hingga fajar hampir tiba. Doa yang tulus dan penuh harapan itu begitu mendalam, namun ia tak tahu apakah keinginan itu akan pernah terwujud. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ayam berkokok sebagai tanda fajar, Pak Faris merasa seperti ada yang berbeda. Ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya, seakan-akan doanya akan segera dijawab. Tanpa ia ketahui, perubahan besar akan datang dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara ketukan lembut terdengar di pintu rumahnya. Faris terkejut mendengar ketukan di pintu rumahnya. Pagi itu, suasana masih sangat sunyi. Dia berpikir, siapa yang datang sepagi ini? Dengan perlahan, Faris berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria yang tampak sangat sederhana. Pria itu mengenakan pakaian bersih dan sorban kecil di lehernya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, seakan-akan ia bukan orang biasa. Assalamualaikum, Pak Faris. Apakah saya boleh masuk? Suara pria itu lembut, penuh rasa hormat. Faris tertegun sejenak, bingung siapa orang ini. Namun, ada sesuatu dalam sikap pria itu yang membuat Faris merasa nyaman dan tenang. Ia pun menjawab, "Waalaikumsalam, silakan masuk, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah, lalu masuk dan duduk di kursi kecil yang ada di ruang tamu sederhana milik Faris. Setelah beberapa saat berbincang, pria itu mulai memperkenalkan dirinya. "Saya seorang musafir, Pak Faris. Saya sedang berkelana, tetapi kedatangan saya ke rumah Bapak bukanlah kebetulan. Saya mendengar tentang impian Bapak untuk pergi ke Tanah Suci. Saya datang untuk membantu mewujudkan impian itu," kata pria itu sambil menatap Faris dengan penuh keyakinan. Faris mendengarnya dengan penuh rasa heran. Ia merasa seperti mendengar sebuah mimpi yang tak mungkin terjadi. Namun, ada sesuatu dalam suara pria itu yang meyakinkannya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Pak Faris, saya datang untuk membantu Anda pergi haji," lanjut pria itu dengan penuh keyakinan. "Saya tahu ini mungkin terdengar mustahil, tetapi jika Anda percaya, saya akan mengantar Anda ke sana." Faris menundukkan kepala, meresapi kata-kata itu. "Tapi, saya tidak punya apa-apa, Nak. Hanya doa yang bisa saya panjatkan kepada Allah," kata Faris dengan suara pelan, hampir tak percaya. Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Percayalah, Pak Faris. Doa yang tulus kepada Allah tidak pernah sia-sia. Saya akan membantu Anda. Ikuti saja saya." Faris merasakan sesuatu yang berbeda. Ada keyakinan yang mulai tumbuh dalam hatinya.
Ia mulai berpikir, mungkin ini memang jawaban dari doa-doanya selama ini. Tanpa banyak berkata-kata, Faris mengangguk pelan. Baiklah, saya akan mengikuti apa yang harus saya lakukan. Pria itu meminta Faris untuk mengambil sajadah dan duduk bersamanya. Ketika Faris duduk di sajadah, pria itu mulai berbicara dengan lembut, memberi isyarat untuk bersiap. Faris merasa sedikit ragu, tetapi hatinya sudah dipenuhi keyakinan. Dengan perlahan, ia berdiri dan mendekati pria tersebut. "Siapakah sebenarnya Anda?" tanya Faris dalam hati, namun ia tidak mengungkapkan pertanyaan itu. Sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, pria itu memberikan isyarat untuknya naik ke punggungnya. "Ikuti saya, Pak Faris. Jangan ragu. Kita akan berangkat sekarang," ujar pria itu. Faris menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam, namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Dengan perlahan, ia naik ke punggung pria itu, merasakan sesuatu yang aneh. Saat Faris menaiki punggung pria itu, sebuah sensasi aneh menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya, bukan angin biasa yang biasa ia rasakan setiap malam. Angin ini terasa sejuk, tetapi ada aroma yang asing namun menenangkan, seakan membawa kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Meskipun tubuhnya terasa berat karena usianya yang sudah tua, namun anehnya ia merasa seolah tubuhnya menjadi ringan, seolah melayang. Perjalanan yang dimulai dengan langkah pria itu terasa sangat berbeda. Faris tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Langkah kaki pria itu terdengar sangat pelan, namun seperti ada kekuatan yang mendorong mereka maju dengan cepat. Setiap langkah terasa seolah mereka melesat melalui udara, jauh lebih cepat dari yang bisa diperkirakan oleh Faris. "Apa yang terjadi ini? Aku seperti terbang, tapi tubuhku tak merasa berat," pikir Faris, kebingungan. Meskipun perasaan itu asing, ada kedamaian yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Semua yang dirasakannya terasa begitu nyata, namun pada saat yang sama, seperti sebuah mimpi. Suara di sekitar mereka mulai terdengar samar. Faris bisa mendengar lantunan doa dan zikir, seperti suara-suara halus yang mengalun dari jauh. Zikir itu begitu menenangkan, membuat hatinya semakin yakin bahwa perjalanan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia mencoba fokus pada suara itu, seakan ingin mengingat setiap kata yang terucap. "Saya harus yakin. Ini adalah jawaban doa saya," bisik Faris dalam hati. Ia membayangkan dirinya sudah berada di hadapan Ka'bah, berdoa dan memohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Waktu berjalan terasa aneh. Begitu cepat, namun juga lambat. Faris tidak tahu sudah berapa lama mereka melaju, atau kemana arah perjalanan ini. Namun, satu hal yang ia rasakan dengan jelas adalah bahwa tujuan mereka semakin dekat. Tiba-tiba, langkah pria itu berhenti. "Kita sudah dekat, Pak Faris. Boleh membuka mata sebentar lagi, tapi tetaplah tenang," kata pria itu dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Faris merasa jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia membuka matanya, dan pemandangan yang ia lihat di depannya begitu luar biasa. Di depan matanya berdiri Ka'bah yang megah, seakan ia melihatnya dalam gambar, namun ini jauh lebih nyata, lebih indah. Air mata perlahan mengalir di pipinya, tubuhnya gemetar, namun ia merasa penuh rasa syukur yang mendalam. "Subhanallah," bisik Faris pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, Ka'bah yang indah berdiri tegak, menyinari malam dengan cahaya yang tak terlukiskan. Faris, dengan tubuh yang rentan, merasa seakan seluruh beban hidupnya hilang seketika. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seakan-akan dunia ini miliknya dan hanya untuk dirinya sendiri. Tanpa berkata apa-apa, ia perlahan mendekati Ka'bah, mengucapkan syukur dalam hatinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan keagungan Allah, namun hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Faris berdiri di hadapan Ka'bah, tubuhnya gemetar karena rasa syukur yang luar biasa. Ia merasa seakan dunia ini berhenti sejenak, hanya ada dirinya dan Ka'bah yang agung di hadapannya. Setiap langkahnya menuju Ka'bah terasa begitu ringan, meskipun tubuhnya sudah sangat tua. Begitu dekat dengan tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dalam gambar, kini ia bisa merasakannya secara langsung. Setelah beberapa saat, Faris mulai melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehusyukan. Ia melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, meskipun langkah kakinya agak goyah karena usianya yang sudah lanjut. Namun, semangatnya tak pernah surut.
Setiap putaran tawaf ia lakukan dengan penuh penghayatan, merasa setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Di tengah kerumunan jemaah, Faris merasa begitu tenang, seakan-akan dunia ini hanya miliknya dan Ka'bah. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang mengalir dari dalam dirinya. Saat meminum air Zam-Zam, ia berdoa dengan tulus, memohon agar Allah memberinya kesehatan untuk melanjutkan hidup yang lebih bermanfaat. Saat berada di Arafah, Faris tak mampu menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya, mengenang dosa-dosa yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Meskipun hidupnya penuh dengan amal kebaikan, ia merasa belum cukup untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Di tengah tangisnya, ia memohon dengan sepenuh hati agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan memberinya kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari Faris di Makkah dipenuhi dengan ibadah yang penuh kesungguhan. Setiap langkahnya, setiap doa yang ia panjatkan, semuanya terasa begitu mendalam. Ia merasa bahwa inilah tujuan hidupnya yang sebenarnya, dan ia ingin terus beribadah dengan penuh kesungguhan hingga akhir hayatnya. Faris tidak pernah merasa lelah, meskipun tubuhnya mulai terasa lemah. Ia terus berdoa, berharap agar dapat terus diberi kekuatan untuk menjalankan sisa hidupnya dengan penuh manfaat bagi orang lain. Ia merasa bahwa haji ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Satu hari, setelah selesai melaksanakan ibadah, pria yang mengantarnya datang menemui Faris dengan senyum kecil. "Pak Faris, Anda telah menyelesaikan ibadah dengan baik. Semua amal Anda diterima oleh Allah," kata pria itu dengan penuh kebanggaan. Faris hanya tersenyum, merasa sangat berterima kasih. "Terima kasih, Nak. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Anda telah membantu saya mewujudkan impian saya," katanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Tidak perlu berterima kasih, Pak Faris. Saya hanya seorang musafir yang membantu mewujudkan impian Anda." "Semua ini adalah kehendak Allah," jawab pria itu dengan bijaksana. Faris merasakan ketenangan yang luar biasa, namun dalam hatinya masih ada satu pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana asalnya? Tapi, meskipun rasa penasaran itu ada, hari-hari Faris di Makkah akhirnya usai. Ia telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji dengan penuh kehusyukan. Meskipun rasa lelah mulai terasa, hati Faris dipenuhi dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Ia merasa dirinya telah dipenuhi dengan cahaya spiritual yang menguatkan setiap langkah hidupnya. Namun, meskipun ia merasa sangat diberkahi, waktu untuk pulang pun tiba. Pria misterius yang telah membantunya selama perjalanan haji mendekatinya di suatu sore yang tenang. "Pak Faris, sekarang waktunya kita pulang," kata pria itu dengan suara lembut, namun penuh kebijaksanaan. Faris menatap pria itu, rasa syukur yang mendalam masih memenuhi hatinya. "Terima kasih, Nak. Saya tak tahu bagaimana harus mengungkapkan terima kasih atas segala yang telah Anda lakukan untuk saya," kata Faris dengan suara penuh emosi. Pria itu hanya tersenyum, "Saya hanya melaksanakan tugas saya, Pak Faris. Semua ini adalah berkat pertolongan Allah. Anda sudah menjalankan ibadah dengan sangat baik." Tanpa banyak berkata-kata lagi, Faris mengikuti pria itu. Seperti pada perjalanan pertama, pria itu meminta Faris untuk menutup matanya dan tidak bertanya apapun selama perjalanan kembali. Faris merasa heran, namun ia memilih untuk patuh. Tubuhnya kembali terasa ringan, seolah melayang di udara, dan angin yang sama seperti yang ia rasakan sebelumnya menyapu wajahnya. Di telinganya terdengar suara zikir yang menenangkan. Semua yang ia rasakan semakin menguatkan keyakinannya bahwa perjalanan ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Namun, meskipun perjalanan ini terasa sangat berbeda, Faris merasa ada misteri yang masih belum terpecahkan. Pria itu membawa Faris kembali dengan cara yang luar biasa, seolah-olah dunia ini bisa dihentikan sejenak dan dimanipulasi sesuai kehendaknya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di desa. Ketika pria itu berhenti dan memberi isyarat pada Faris untuk membuka matanya, Faris terkejut. Mereka sudah berada di depan rumahnya, di desa yang sangat ia cintai. Langit di atas desa tampak cerah, dengan sinar rembulan yang menyinari jalanan yang tenang. Semua terasa begitu nyata, meskipun ia baru saja meninggalkan tanah suci. Faris menatap pria itu dengan penuh rasa terima kasih. "Nak, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih lagi," katanya dengan suara bergetar.
Pria itu tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Pak Faris, Anda sudah menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Sekarang waktunya untuk kembali melanjutkan hidup. Semoga setiap amal ibadah Anda diterima oleh Allah." Faris merasa sangat diberkahi. Sebelum ia sempat berkata lebih lanjut, pria itu mulai mundur pelan-pelan. Sosoknya semakin menjauh dan seketika menghilang dalam kegelapan malam. Faris tertegun di depan pintu rumahnya, masih merasakan kekaguman yang mendalam. Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa ia bisa melakukan semua itu? Namun, Faris memilih untuk tidak lagi memikirkan pertanyaan itu. Ia merasa cukup dengan apa yang telah ia alami. Pagi hari berikutnya, Faris terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa hidupnya kini penuh dengan makna baru. Setiap langkah yang ia ambil seakan terasa lebih ringan, dan hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu nyata. Saat berjalan menuju masjid, Faris merasa ada sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Beberapa tetangga yang biasanya menyapanya dengan ramah kini terlihat bingung. Mereka saling berbisik dan saling memandang dengan tatapan heran. Salah satu tetangganya, Pak Budi, menghampiri Faris dengan wajah penuh keheranan. "Pak Faris, kami mencarimu kemarin. Kami pikir Bapak sakit karena tidak terlihat selama beberapa hari," kata Pak Budi dengan suara yang penuh keheranan. Faris hanya tersenyum kecil, merasa tidak tahu harus menjelaskan apa. "Oh, saya baik-baik saja, Pak Budi. Saya baru saja pergi menunaikan ibadah haji," jawab Faris dengan suara pelan. Tetangga itu menatapnya ragu, seolah tidak percaya. "Haji? Tapi, Pak Faris, itu mustahil. Kita semua tahu, Anda tidak punya cukup uang untuk pergi ke sana. Bagaimana mungkin Anda bisa pergi haji tanpa biaya?" ujar Pak Budi dengan sedikit tertawa, seperti menganggap Faris sedang bercanda. Faris merasa bingung, tak tahu harus menjelaskan bagaimana perjalanan luar biasa yang baru saja ia alami. Ia mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terasa sulit untuk keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia telah dibawa oleh seorang pria misterius yang ternyata adalah jin Islam? "Pak Faris, Anda ini suka bercanda, ya?" ujar tetangga lainnya dengan senyum kecil. "Tentu saja Anda tidak pergi haji. Anda baru saja hilang beberapa hari, dan sekarang tiba-tiba mengatakan Anda pergi haji?" Faris menatap mereka dengan senyuman yang sedikit pudar. Ia merasa seakan dunia ini terbalik, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa memahami apa yang baru saja ia alami. Namun, meskipun kebingungannya semakin besar, ia merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ia merasa cukup dengan apa yang telah ia alami di Tanah Suci. Dalam hati, Faris berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu perjalanan ini. Semoga segala amal ibadahku diterima oleh MU." Meskipun para tetangganya tidak percaya, Faris merasa sangat diberkahi. Ia tahu bahwa pengalaman spiritualnya adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya pengalaman tersebut. Hari-hari berlalu, dan Faris kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. Meski dunia tidak mengerti, ia merasa bahwa perjalanan haji yang luar biasa itu adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan Allah. Faris tidak lagi mencari jawaban tentang siapa pria itu atau bagaimana ia bisa melakukan semua itu. Yang terpenting baginya adalah bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa kecil itu. Faris kembali ke rutinitasnya, namun hatinya kini terasa lebih ringan. Setiap doa yang dipanjatkannya terasa lebih mendalam, lebih khusyuk. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tahu tentang tujuan hidupnya yang sebenarnya. Meski begitu, ada rasa penasaran yang masih menghantui dirinya, mengenai siapa pria yang telah membawanya ke Tanah Suci. Tetapi, Faris memilih untuk tidak lagi mencari jawaban. Suatu pagi, Faris sedang duduk di beranda rumah, menikmati udara segar desa yang biasa ia rasakan. Namun, perasaan aneh kembali datang. Faris merasakan kehadiran seseorang, meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Matanya menangkap sosok yang berjalan menuju rumahnya dari kejauhan. Tanpa sadar, hatinya berdebar kencang. Apa mungkin itu dia? Pria yang datang itu adalah sosok yang sama dengan yang ia temui sebelumnya, pria yang membawanya pergi haji. Namun kali ini, ia datang tanpa berkata-kata. Hanya senyuman kecil yang terukir di wajah pria itu.
Faris terkejut, namun ia merasa ada kedamaian yang aneh memenuhi hatinya. Pak Faris, kata pria itu, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa perjalanan ini adalah berkat dari Allah. Semua yang Anda alami adalah bagian dari takdirnya. Faris terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa ada yang ingin ia ungkapkan, tetapi kata-kata itu sulit untuk keluar. Pria itu hanya mengangguk, seolah memahami perasaan Faris. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa hidup Anda sekarang harus lebih bermanfaat bagi orang lain, lanjut pria itu. Anda telah diberi anugerah yang luar biasa, dan saatnya Anda berbagi dengan orang lain. Faris mengangguk pelan, merasa hatinya semakin dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, pria itu mulai mundur dan menghilang, seperti sebelumnya. Sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Faris yang masih tertegun di depan pintu rumahnya. Hati Faris kembali dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia bisa melakukan semua itu? Namun, kali ini Faris merasa cukup. Ia sudah diberikan pengalaman yang luar biasa, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Faris tahu, perjalanan spiritual yang ia alami adalah hadiah dari Allah yang tak ternilai harganya. Dengan rasa syukur yang mendalam, Faris kembali menjalani hidupnya. Ia tidak lagi mencari jawaban tentang siapa pria itu atau bagaimana semuanya bisa terjadi. Yang terpenting baginya adalah bahwa ia telah diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara yang luar biasa. Faris bertekad untuk terus menjalani hidupnya dengan penuh kebaikan, berbagi dengan sesama, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya kini penuh dengan makna, dan ia tahu bahwa tak ada yang mustahil jika kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Semua ini adalah bukti dari kekuasaannya yang tak terbatas. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa yang tulus, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan betapa besar kuasa Allah dalam mengabulkan permohonan hamba-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah, 186. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan latar belakang seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Kisah ini bertujuan untuk menginspirasi kita agar senantiasa memperkuat doa dan keyakinan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.